Baik, selamat datang di markas besar PETA berkedudukan di Cibitung, Bekasi. Kalian jauh-jauh datang dari Medan, kemudian menuju ke Jakarta, dan datang ke tempat saya. Inilah markas besar PETA sekaligus podcast studio podcast MPS. Nah, apa yang membuat gerangan atau kabar apa yang kalian bawa ke tempat saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aprianto Eko Saputra SH dari Sekjen CBA 1201. Dewan Pengurus ya? Dewan Pengurus. Dewan Pengurus ya? Ya, siap. Pusat. Pusat. Ya. Keberadaan kami pada hari ini atau kedatangan kami pada hari ini menyambung pembicaraan kita Sekjen Pambers, bahwasannya keinginan kami ingin silaturahmi dan mengangkat Pambers sebagai ketua umum kami di CBI 1201. Untuk lebih lanjutnya mungkin dapat disampaikan oleh Pak Roy. Terima kasih. Besar harapan kami Pak Pambers menjadi pemimpin dan orang tua kami untuk menjadi ketua umum CBI 1201 untuk mengibarkan bendera CBI 01 seluruh Indonesia. Salam perjuangan. Oke, mantap. Santai ya, sambil morok aja boleh ya. Siap. Ada esosnya di situ. Ya, bagaimana Pak Sapi? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Pambers, kebenaran sini sudah datang Sekjen Dewan Pengurus yang nanti akan kalau tidak ada aral melintang sama Pak Japar membuat SK pengurusan KSB DPP, Pambers. KSB DPP. Ya, jadi sebenarnya kan kalau pada saat ini udah sebulan yang lalu ya. 1 bulan yang lalu kita udah mantan Sekjen DPP, Pambers. Saya ini sebenarnya sudah mantan, makanya saya silakan orang-orang pengurus yang berbicara dulu kan. Jadi alhamdulillah Pambers, pergerakan CBA selama ini di 16 provinsi, yang signifikan tuh di Medan, Sumatera Utara. Di Medan ya? Medan, Sumatera Utara ya. Karena kebenaran saya sudah menetap berdomisili di sana kemarin selama 3 tahun. Iya. Sewaktu COVID. Alhamdulillah perjalanan Yayasan Kantor Hukum Kemanusiaan CBA 1201 ini Pambers sudah mendapat panggung lah untuk di Medan, Sumatera Utara. Contoh ada beberapa kasus-kasus raksasa yang sudah kita menangkan. Ya. Dan kita juga mungkin sudah mendapatkan beberapa mitra-mitra klien tetap. Alhamdulillah. Yang pada dasarnya itu memang nggak ada di pemikiran kita, Pambers, tapi mereka itu menyampaikan, bahwasannya udah Pak, kita bermitra lah. Kalau bisa nanti kita saling konseling atau saling apa gitu, mendekatkan satu dan lain antara swasta dan Bapak gitu. Jadi besar harapan saya juga Pak Eko, kalaupun memang nanti SK Pambers sebagai ketua umum, alhamdulillah saya juga ditunjuk Pambers sebagai Sekjen DPP ya Pambers. Ya. Sebagai Sekjen DPP, saya terus terang siap dan memang sudah lama berimajinasi ke situ. Bagaimana Pambers dengan ideologi yang sangat baik, istilahnya dengan memang betul-betul mengedepankan musyawarah dan mufakat, dan membuat satu gerakan-gerakan ekonomi kerakyatan dan kemanusiaan bergabung dengan pendekar-pendekar hukum seperti kita. Nah, jadi saya juga ke depannya gini, intinya kita jangan terlalu komersil gitu. Jadi maaf Pak Sekjen Pengurus, jadi ketika SK itu diturunkan, pastinya nanti hak prerogatif Pambers dan kami sebagai Sekjen, biarlah kami menjalankan ini sesuai dengan tupoksi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai Yayasan Kantor Hukum, Yayasan Kemanusiaan dan Bantuan Hukum CBA 1201. CBA itu coba jelaskan, CBA 1201 itu kenapa begitu? Apa singkatannya dan kenapa ada 1201? Ya, jadi Pambers, saya wakili, boleh ya? Siap Pak izin.
CBA ini Pambes singkatan Cikal Baharu Indonesia. Jadi Cikal Baharu Indonesia ini Pambes yang disingkat dengan kelahirannya tanggal 12 bulan 1 tahun 2017. 2017. Ya. Dia disingkat dengan CBA 1201. Jadi sudah 8 tahun ya. 8 tahun. Cita-cita Dewan Pendiri, penyantun dan pembina itu Pambes termasuk Dewan Pengurus. Mereka itu selalu memperingati hari kelahiran, walaupun nggak dipestakan secara besar. Syukuran lah. Syukuran atau istilahnya paling identiknya sering membuat ekonomi pembagian bantuan. Oh, bansos itu ada di website dan di kita pergerakan itu Pambes itu kita buat lah setiap hari-hari ulang tahun kita di tanggal 12 bulan 1. Pada dasarnya Pambes, kenapa ditetapkan hari lahirnya tanggal 12 bulan 1? Ya. Karena kami memandang Sumatera, ada masukan dari Pak Adi Merdeka di Sumatera Selatan pada saat itu, lebih bagus Pak di tanggal 12 bulan 1 kemarin ya katanya. Jadinya ditetapkan pada itu Menkumham tanggal 12 bulan 1, karena dalam 1 tahun hanya ada 12 bulan Pambes. Oh gitu filosofinya ya. Ya, yang semua angka itu berawal di angka 1. Besar harapan kita menuju ke satu tatanan dunia baru, mendukung Garuda terbang tinggi tanpa intervensi, Indonesia penuh prestasi. Oh mantap. Berarti selama 8 tahun ini sudah banyak kegiatan terkait masalah bantuan hukum banyak banget di Indonesia. Ya. Nah, pertanyaan saya, dari 16 provinsi itu sudah ada perwakilan advokat, lawyer? Sudah Pambes. Sudah ada. Mungkin dia dari 16, 7 yang aktif Pambes. Oh, 7 yang aktif. 7 yang aktif. Nah, lawyer ini predikatnya apa? Pastinya Pambes, kita minta spesifik kualifikasi mereka yang ada berita BAS. Lawyer yang megang itu harus ada berita acara sumpah di pengadilan. Ya. Agar citra nama baik CBA sebagai Yayasan Kemanusiaan dan Bantuan Hukum tidak ternodai Pambes. Karena mereka wajib menjalankan aturan tentang undang-undang advokasi. Nah, undang-undang advokasi itu kan menyaratkan mereka harus bisa mendapatkan BAS, jadi bisa berkantor di seluruh Indonesia. Nah, kalau untuk masalah ketua Pambes, di situ di anggaran dasar itu ketua itu memang bisa dari aktivis, pergerakan media, atau dia pengacara. Tapi di dalam KSB, Ketua Sekretaris Bendahara, wajib ada pengacara yang mengantongi BAS, berita acara sumpah. Di antara bertiga itu ya? Ya, mau bendaharanya boleh, ya kemarin. Mau sekjennya boleh. Sekjennya boleh. Atau ketuanya juga boleh. Iya, iya. Ya, jadi kita di CBA ini nggak kaku kali Pambes. Jadi memang ada peran pendekar-pendekar hukum yang siap mengabdikan dirinya ke masyarakat. Jadi besar harapan kita ini tetap terjaga Pambes ke depannya. Walaupun sebagaimana rumitnya membuka provinsi, tapi yang pastinya kita perlu terobosan baru. Hingga bagaimana nanti ketika di pengadilan itu kita tidak diperberat-berat lagi Pambes. Oh, kamu kurang ini ekonnya. Sekarang kan udah pakai ekon Pambes. Mau masuk ke daftarkan dulu. Ekonnya didaftarkan. Jadi ya jangan sampai nanti intinya kita sudah membantu masyarakat berharap besar. Tiba-tiba lawyer-lawyer yang sudah kita bentuk ini belum mendapatkan pengakuan oleh pengadilan atau pemerintahan. Itulah BAS tadi Pambes. Jadi sudah 16 provinsi yang ada 7 yang aktif. Kalau misalnya saya menjadi ketua umum kalian, bisa nggak juga dibuat perwakilan, misalnya ada di luar negeri contoh. Di luar negeri? Ya, apakah bisa? Karena setelah ini mungkin saya akan umumkan bahwa bagi lawyer atau advokat yang punya izin masuk ke pengadilan, saya siap untuk menampung di CBA, karena kita sadari terlalu banyak permasalahan hukum di negeri ini yang tidak selesai. Ya. Banyak sekali, termasuk permasalahan tanah yang tumpang tindih sampai sekarang belum selesai. Nah, tentunya ini kita harus mengumumkan di depan masyarakat
ya terkait permasalahan mereka di daerah yang tidak selesai, kita bisa tangani. Kemudian kita juga harus koordinasi dengan pihak pemerintah, Ya. baik pusat maupun daerah. Ya. Dan kita, kalau saya walaupun bukan orang hukum, selalu mendapat informasi dari orang-orang yang datang ke saya ada permasalahan begini-begini. Kenapa nggak selesai? Oh, ada yang alasannya karena di backup oleh oknum-oknum aparat. Ya, padahal kita tahu sendiri, Pak Prabowo, presiden kita, ya, saya ikut Pak Prabowo sejak 2017, ya sampai hari ini. Jadi kadang-kadang kita sering diberikan masukan, sering diberikan arahan, dan arahan itu juga untuk seluruh Indonesia, bahwa hukum harus ditegakkan di negeri ini, keadilan harus ditegakkan di negeri ini. Kalau ada aparat hukum yang menyalahgunakan wewenang, harus diselesaikan. Saya mau tanya dulu sama Sekjen, karena kalau saya jadi ketua umum, saya tidak mau pandang bulu. Apakah di CBA saya diterima jika ya para lawyer menerima saya, jika ya saya memerintahkan untuk mengecek sebuah kasus, apapun itu kasus, siapapun yang backup, apakah lawyer-lawyer ini siap dan sanggup untuk saya berikan perintah untuk mengawasi atau mengecek kasus itu. Karena kalau kasus ini tidak selesai dan ada memang indikasi oknum aparat hukum yang backup, saya siap berteriak secara nasional. Ya, kenapa hukum harus ditegakkan betul? Karena itu adalah doktrin cita-cita Pak Prabowo membersihkan negeri ini. Baik itu yang koruptor pejabat, baik yang mungkin bisa ada pengusaha kaya raya menindas si miskin, ya, karena punya duit, akhirnya si miskin kalah. Nah, ini harus kita luruskan. Kira-kira lawyer-lawyer ini mau nggak mendapat perintah-perintah seperti itu untuk mengecek lapangan? Baik, ya alhamdulillah Pambes. Sebelum kita datang ke sini, mungkin pelaksanaan ini sudah jalan 3 bulan Pambes. 3 bulan kami membendung suara-suara daerah yang memang betul-betul mau berkomitmen. Jadi ya, alhamdulillah kita sudah dapat akta kesepahaman ya Pak Bes. Di beberapa berkas yang akan kami serah terimakan ke Pak Bes ini, ada surat akta kesepahaman seluruh lawyer yang memegang provinsi telah menyatakan diri siap menerima komando dari Pambes sebagai Ketua Umum DPP CBI 1201. Jadi ya Pambes tinggal instruksikan provinsi yang ada untuk menginvestigasi. Misalnya ada temuan dari serangan udara Pambes tinggal instruksikan, sudi kiranya Pambes melalui saya sebagai sekjen, nanti saya akan instruksikan atau saya langsung turun ke daerah tersebut Pambes. Nah, jadi ada akta kesepahamannya, tinggal kalau bisa Pambes kita terbuka di 32 provinsi ataupun lebih. Ya. Seperti yang Pambes bilang di luar negeri. Termasuk luar negeri, karena begini, dari sekian banyak permasalahan orang yang datang ke rumah saya ini, selalu ada cerita juga begini. Saya dulu, Pak Saleh, sudah punya yang namanya pengacara. Tapi uang saya sudah keluar, malah masuk angin. Maksudnya masuk angin gimana? Ya mungkin dia dikasih uang oleh lawan saya lebih besar. Masuk angin, akhirnya kasus saya mandek. Banyak sekali kasus begitu yang saya dapat cerita. Nah, jangan sampai lawyer-lawyer kita masuk angin hanya karena dikasih uang atau disuap uang oleh lawannya, lawan kita yang lebih besar. Jangan sampai. Karena kalau sudah bergerak begini, saya tidak akan main-main. Contoh, ada suatu permasalahan yang hubungannya dengan kementerian misalnya. Kita mengirim surat, ya, tidak ditanggapi, kita datangi kementeriannya, tidak ditanggapi, saya sudah berpikiran, kita demo. Saya yang pimpin demo untuk mengganti menteri. Karena Pak Prabowo ini mengangkat menteri adalah menteri-menteri yang amanah. Menteri-menteri yang ingin menyelesaikan permasalahan. Ya.
Berarti dan saya lihat memang sekarang menteri-menteri ini bagus-bagus. Ya, karena baru diangkat semua bagus-bagus, Menko-nya bagus-bagus. Nah, kita lihat ke depan. Ya, misalnya permasalahan ketenaga kerjaan. Ada mungkin suatu perusahaan yang tidak menggaji karyawannya selama 3 bulan. Ya. Kemudian mereka malah disalahkan karena nggak punya duit. Nah, artinya kita selesaikan dulu ke perusahaan itu. Tidak selesai, kita buat surat ke ketenaga kerjaan setempat, ya, termasuk ke Kementerian Ketenagakerjaan, tidak direspon, kita datangi kementerian tersebut atau kantor ketenagakerjaan setempat, tidak direspon, kita aksi. Karena saya ini sering aksi. Misinya satu, kalau kementerian ini tidak bisa membantu Pak Prabowo untuk menegakkan keadilan, ya, hukum, untuk apa dia jadi pembantunya Pak Prabowo? Kira-kira bagaimana? Lawyer kita ini siap nggak yang begitu? Insya Allah siap, Pak Mus. Jadi ya, memang lawyer kita ini kebanyakan mantan pergerakan seperti Pak Mus juga. Tidak jarang kita berbenturan dengan beberapa institusi, Pak Mus. Yang kami tahu institusi itu adalah pelayan dan pengayom masyarakat. Pada dasarnya sekarang undang-undang yang baru ini, Pak Mus, kami bersyukur. Kenapa? Pengacara dan polisi itu sama-sama penegak hukum. Cuma konsepnya, mereka itu kan disubsidi oleh rakyat yang memang sudah mempunyai gaji, yang seolah-olah sudah mempunyai budget-budget tertentu. Jadi wajar mereka tuh kerja mungkin overtime atau kerja, jangan sampai terkesan mereka tuh capek mengayomi masyarakat, sementara masyarakat lebih capek membayar pajak untuk mereka. Ya. Nah, dan kami penegak hukum yang freelance, Pak Bos. Kami come back to basic skill. Jadi kami mendapatkan pembiayaan itu sendiri secara mandiri dengan mengaduh dan mengasah keterampilan kita di panggung hukum tadi. Jadi Pak Eko juga orang pergerakan, mantan aktivis, Pak Roy juga. Jadi saya rasa teman-teman yang di 6 provinsi yang dari 16, mereka memang macam Padi Merdeka, Mas, itu di Sumatera Selatan. Ya alhamdulillah di Banyuasin itu kita pun dipersilahkan, istilahnya di tempat ada MESPEM dan segala macam. Jadi mantannya mereka itu mantan dari pergerakan, aktivis, jurnalis, LSM. Tiba-tiba dapat suatu kesempatan atau satu hidayah untuk mengabdikan dirinya sebagai pendekar-pendekar hukum untuk bisa membantu masyarakat. Jadi kalau itu, Pak Mas, saya yakin 100% mereka akan menggunakan comeback to basic skill untuk pengayoman di CBI 1201 ini. Itu yang pertama pertanyaan saya. Yang kedua, Pak Prabowo di mana-mana itu paling benci yang namanya korupsi, mencuri uang rakyat. Sampai-sampai Pak Prabowo membentuk badan khusus, yaitu Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, yang tugasnya khusus mengawasi uang negara baik APBN maupun APBD dari pusat sampai daerah. Ya, kebetulan beliau adalah senior saya, abang saya, mentor saya, Bapak Aris Marsudianto, SEMM. Nah, itu saya bekerja ke beliau dari 2017 sampai hari ini saya masih ikut sama Pak Aris. Pak Aris ini adalah salah seorang kepercayaan Pak Prabowo selama ini, sejak tahun 2004 sampai hari ini. Nah, sekarang beliau masuk ke dalam pemerintahan. Nah, saya mungkin di luar pemerintahan. Bisa nggak lawyer-lawyer kita di daerah ikut memantau, ya, kan kita ini kan tidak digaji oleh negara. Kita adalah bagian rakyat Indonesia yang ingin membantu pemerintah Pak Prabowo membersihkan seluruh pencurian rakyat ini. Amin, amin. Pertanyaan saya adalah, bisa mau nggak mengawasi, memantau, melihat, ya, penggunaan anggaran di daerah, baik tingkat provinsi, kabupaten, maupun hingga ke kepala desa, karena di situ ada anggaran negara. Mau nggak lawyer-lawyer kita itu memantau, dan kalau memang terjadi penyelewengan, nah, ada nggak kita bisa mempermasalahkan dia? Bisa, Pak Bos. Coba jelaskan. Ya, saya baik. Jadi gini, Pak Bos, alhamdulillah kebenaran
di Yayasan Kemanusiaan Ya, kalau yang mau merokok ya, Ya. biar santai, biar nggak terlalu tegang. bantuan hukum ini Pambes sudah disiapkan untuk fasilitas Pambes, untuk serangan udara, laut, dan darat. Contoh Pambes, kami menyatakan kami adalah pasukan darat Ya. yang siap menggugat negara atau membantu negara dalam menjalankan hak konstitusinya secara bangsa yang berdaulat. Jadi hak kemerdekaan suatu bangsa itu sama dengan ideologinya Pambes ketika berbicara dan orasi. Jadi kecintaan kita itu memandang Pambes pada saat itu memang tidak dibuat-buat Pambes kalau Pambes ngomong itu. Dan memang kami memandang ini Pambes itu kan sosok generasi muda yang tampil itu bukan dari kiriman Pambes, bukan dari kapitalis atau liberalis. Pambes muncul itu dari kekuatan rakyat. Jadi kami juga Pambes 3 bulan terakhir itu sekitar 7 tahun yang lalu kita sudah bikin serangan udaranya juga Pambes melalui media konspirasi. Oh, ada medianya, ada media kita. Ada Ya? CBA TV lagi Pambes. Tapi memang kemarin keadaan ekonomi kita terpaksa calling down Pak Eko ya. Calling down mungkin sekitar 2 tahun yang lalu ya. Tapi media online konspirasi tetap Pambes. Dan bahkan di CBA ini sudah dipersiapkan badan hukum PT CBA Media Group. Jadi tugas kita nanti Pambes untuk pengacara mungkin dia seperti kami kan Pambes mungkin kan terbatas waktu. Ya. Tapi dengan adanya adik-adik jurnalistik, dengan adanya serangan laut LSM BIN yang kita sudah persiapkan di sini Pambes, mereka akan menjadi mata telinga pemerintahan Pak Prabowo. Kami pastikan itu Pambes. Ya. Jadi ya intinya ketua Pambes, ketika Pambes menjadi ketum kami, ungkapan Pambes adalah titah bagi kami, perintah. Dan Pambes jangan segan-segan Pambes. Kalau kira-kira dari 16, cuman 7 yang eksis Pambes. Saran saya nih, maaf Pak izin Dewan Pengurus. Ya kalau bisa kita tegur 1, 2, 3, mereka juga nggak mengikuti nuansa Pambes pada saat ini, ya kita lebih baik kita suruh mundur teratur aja Pambes. Ya. Karena kalau mereka mencari pundi-pundi hanya untuk memperkaya diri sendiri, saya rasa apa yang Pambes bilang untuk cita-cita mendukung pemerintahan Pak Prabowo pada saat ini, saya rasa itu jauh panggang dari api Pambes. Yang penting kami siap Pambes, kami sudah siapkan, bahkan kita sudah siapkan Paunda Pambes, Persatuan Wartawan Unit Polda, yang akan terbentuk di seluruh Indonesia, yang akan menjadi penasihat-penasihatnya Polda. Kalau seandainya Polda menganggap jurnalistik itu tidak perlu memberikan masukan, nggak apa-apa. Tapi mereka akan berjalan sesuai apa yang dilihat mereka, gitu. Ya jadi Pambes nanti kita tinggal kontak rangkaian anak-anak kita yang di bawah, termasuk ada media TV CBI, media konspirasi di bawah PT CBI Media Group, itu kan menjadi di bawah kendali Pambes semua. Pambes lah yang berhak menentukan pemret, misalnya Pak Iwan. Mungkin sampai pada saat ini komunikasi kita mungkin agak terbatas. Jadi Pambes tinggal tanya tuh sama pemret. Ini saya pegang SK nih. Kamu kira-kira bisa sering datang ke sini atau berkoordinasi? Jadi ini bolanya nggak bisa liar lagi Pambes setelah Pambes pegang sebagai ketum. Karena kalian kan udah tahu semua bahwa sejak 2015 saya selalu turun ke jalan demo, mimpin anggota PETA dalam rangka mencari keadilan bersama, berbagai macam keadilan. Yang penting sudah berteriak di depan pemerintah saat itu. Sampai 2019. Terus, nah sekarang bapak kita semua, karena bagi Pak Prabowo, ya karena sudah terdoktrin setiap kalimat, setiap kata, setiap kalimat Pak Prabowo terdoktrin ke saya, maka saya menganggap saya adalah salah seorang anak-anak ideologis Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo sudah berteriak. Maka itu saya ya sebagai orang yang memiliki komunitas bersama rakyat harus mendukung full pemerintahan Pak Prabowo dalam rangka memberantas yang namanya korupsi, penyalahgunaan wewenang siapapun. Kita jangan mundur. Ya, siapapun, mau itu menteri, selepel menteri, gubernur sampai ke bawah, mau itu aparat yang menyalahkan wewenang, kita harus ingatkan. Apalagi koruptor, kita harus membantu memberikan informasi. Jangan sampai kita mundur gara-gara disogok,
gara-gara disuap oleh orang-orang itu. Nah, itu kalau saya menjadi ketua umum kalian ya seperti itulah saya. Apa yang disampaikan Pak Prabowo, ku cerna, ku analisa, kita laksanakan biar bersih negeri ini. Amin. Kan gitu ya. Siap. Nah, jadi lawyer-lawyer yang mau bergabung dengan CBA yang mungkin yang tertarik boleh ya. Boleh, Pak. Tapi dengan syarat memiliki BAS, yaitu sertifikat atau mungkin apa berita acara yang bisa untuk masuk ke pengadilan kan. Nah, kalau pembuatan ekor nanti gimana prosesnya? Ekor bisa, kalau memang pun dari pihak pengacara sendiri tidak bisa membuat, bisa kita bantu membuat. Iya. Karena saya senang sekali ada di saat Pak Prabowo berteriak tentang korupsi, baru beberapa minggu Pak Prabowo jadi presiden sudah banyak ketangkap koruptor. Nah, yang paling saya senang sekarang ini Menteri Pertanian Pak Andi Amran memiliki trik tersendiri untuk menangkap koruptor penyalahgunaan wewenang yang ada di kementeriannya. Oh, hebat, luar biasa. Itu baru menteri hebat. Dan saya yakin kemungkinan besar di kementerian lain juga ada anggota-anggotanya yang menyalahgunakan wewenang. Ya. Nah, kita harus contoh itu. Kita harus contoh. Walaupun kita di luar pemerintahan, kita harus membantu pemerintah. Nah, seperti itu. Nah, karena ke depan sangat berat cita-cita Pak Prabowo kalau kita tidak dukung. Bahkan bayangkan makam bergizi gratis saja yang sudah mulai dilaksanakan Pak Prabowo, masih aja ada oknum-oknum profesor yang tidak setuju. Profesor ini orang pintar. Sampai Pak Prabowo harus bilang, boleh dia profesor, boleh dia pintar, tapi paling tidak harus punya hati nurani. Artinya lawan-lawan Pak Prabowo ini banyak. Kita harus menjadi salah satu garda terdepan, menangkis semua fitnah-fitnah, menangkis semua yang ingin menggagalkan visi misi pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, kira-kira si B siap nggak? Siap, Pak Bes. Jadi kalau saya berpandangan, Pak Bes, mengenai makan siang gratis yang difasilitasi oleh cita-cita Pak Prabowo, saya rasa memang perlu edukasi lagi, Pak Bes. Jadi gini, awalnya saya juga dan teman-teman kan bingung ya Pak Ego ya. Bingung juga kita ya. Bingung, kenapa harus diberikan fasilitas makan siang gitu. Rupanya, setelah kami berbicara dengan pakar ekonomi, berbicara tentang pakar geostrategi, geopolitik, geoekonomi, di sini ada niat yang sangat mulia, Pak Bes. Kalau kita hanya berpikir dengan infrastruktur, pembangunan infrastruktur, tidak pembangunan SDM, tidak memberikan satu fasilitas gizi yang baik untuk generasi muda, sementara kita sudah dihantam oleh judi online, dihantam oleh narkoba, dan segala macam kepentingan-kepentingan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, tiba-tiba gizinya juga tidak terbaiki, saya rasa ini negeri tinggal menunggu waktu kehancuran. Karena kan kami memahami, Pak Bes, kenapa kita bikin cikal baru Indonesia. Sampai kita bilang, tanggal 12 bulan 1 itu peringatan hari ulang tahun, angka satunya itu tanpa tatanan dunia baru, Pak Bes, mendukung Garuda Terbang Tinggi. Kita besar harapan bagaimana kesejahteraan konglomerat yang telah mengambil seluruh sumber daya alam yang melimpah ruah di negeri ini, Pak Bes, yang menguasai selat-selat kita, yang menguasai reklamasi kita, berpikir untuk kemajuan bangsa ini. CSR-nya dikeluarkan, sudah ada undang-undangnya, Pak Bes. Iya. Hal inilah yang kita akan satukan kekuatan ya, Pak ya. Kita satukan kekuatan bagaimana kita bukan hanya menampung permasalahan di akar rumpun, tapi kita sudah coba mulai bagaimana ini si A, si B, Garuda 9 kah, atau apa 9 kah, ini bagaimana menggugat kekayaan mereka untuk dibagi ke segenap rakyat Indonesia melalui CSR. Jadi nggak bisa lagi ada dugaan, ada DPR yang bermain, lu nanti bikin seperti ini, ada pemerintahan lagi, Pak Bes, yang mengatur-ngatur pajak mereka, karena saya pengusaha juga, Pak Bes. Saya saja baru-baru ini disandra pajak 2014 sampai 2018, yang saya sudah tahu itu bayar. Saya sudah bayar, dibilang kurang bayar, Pak Bes. Bayangkan perusahaan yang saya pimpin saat itu kan di training center penerbangan, Pak Bes, training center penerbangan. Jadi dari ground handling, BTT, marshaling, APSEC, pramugari, pramugara, itu kita masuk
untuk mentraining training center mereka, sertifikasi, kita arahkan bekerja. Ya. Nah pada saat itu kebobolan kami, Pambes, kita dengan rajinnya kita, dengan jujurnya kita, masuk seluruhnya ke rekening perusahaan. Jadi perusahaan itu menilainya itu aja, Pambes. Oke. Jadi selanjutnya gini, ke depan mungkin kita akan buka nomor pengaduan masyarakat. Itu siap, Pambes. Ya, apapun temuannya. Baik. Nanti kita kumpulkan, nanti kita analisa, kita pilih-pilihkan kasusnya. Yang mana yang harus diserahkan ke Polri, yang mana harus diserahkan ke Kejaksaan atau ke KPK. Kalau semua mandat, saya akan berusaha bagaimana informasi itu bisa tembus masuk ke Istana Negara di mejanya Pak Prabowo. Amin, amin. Ya, karena banyak sekali permasalahan di daerah tidak sampai ke pusat. Baik. Tidak selesai-selesai. Ya, benar. Ingat, Pak Prabowo adalah presiden kita, tapi beliau punya keterbatasan. Ya, punya keterbatasan. Bahkan saya diam-diam sudah membentuk ya dari relawan-relawan yang ada sebagai mata-mata. Walaupun Pak Prabowo tidak minta. Ya, kenapa? Saya besar makan selama ini di Pak Prabowo. Masa ya bapak saya, bapak kita semua berjuang sendiri. Ya. Sangat mulia, tidak ada lagi yang dicari Pak Prabowo. Kekayaan sudah melimpah ruah. Ya, Pak Prabowo hanya ingin berbakti kepada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Bahkan dunia kalau bisa. Nah, itu saja kalau keinginan saya sebagai ketua umum, bahwa di dalam hukum, kalau kita jadi pengacara, jangan pandang bulu siapapun. Ya, siapapun. Kita harus bela yang terjolimi. Ya kan? Kan sudah dicontohkan sama Pak Hotman Paris, kan udah Pak Rasman sudah mencontohkan. Masa lawyer-lawyer CBA tidak bisa seperti itu? Toh Bang Hotman Paris, Bang Rasman, makanannya juga nasi, minumannya juga air putih. Kita sama, ilmunya juga sama. Kalau belajar ilmu itu kan sisa dipelajari. Masa tidak mampu seperti itu? Mampu. Lawyer-lawyer yang ada di CBA harus mampu. Amin. Sip ya. Siap. Jadi semakin banyak Hotman Paris di negeri ini, semakin banyak Rasman di negeri ini, ya, semakin banyak. Dulu kita dikasih contoh sama Pak Budnun almarhum Budnun Buyung Adnan Nasution, itu pengacara lawyer ya. Iya. Itu luar biasa. Kita butuh ya seperti itu. Mudah-mudahan yang masuk ke CBI mempunyai keinginan, cita-cita seperti itu. Amin, amin, Mas. Ya kan? Yang penting mau belajar. Satu lagi, Pambes. Nah, mengenai tentang 71 triliun untuk makan siang ini, untuk pembantuan, ini kita juga sampaikan juga ke profesor yang keberatan. Mungkin bisa mendewasakan diri dalam hal ini. Kalaulah hanya proyek-proyek nasional yang dikerjakan pemerintahan pada saat ini, itu uangnya mungkin ngangkrak ke Singapura. Uangnya deposit ke beberapa luar negeri. Makanya secara ekonomi, ada pakar ekonomi yang sudah duduk sama kami, Pambes. Dia berpikir, Bang, abang berpikir, Bang, kalau 71 triliun turun ke arus bawah, perekonomian surplus, Bang. pasti. Berasnya dibeli oleh petani, terus bahan pangannya mau telur, mau ayam gitu. Jadi mungkin yang Pambes sampaikan itu, profesor tuh perlu juga digugat tuh, Pambes. Kalau Pambes perintahkan, kita gugat. Bukan hanya institusi dia, bagaimana istilahnya kekayaan ilmiah dia pun harus kita uji itu, Pambes. Ya, intinya ke depan akan berkembang itu. Siapapun yang berusaha melemahkan rakyat dengan kata-kata, ya, dengan kalimat yang bisa memprovokasi beberapa orang rakyat Indonesia, kami siap menggugat. Kalau memang bisa digugat secara hukum, ya gugat. Karena jangan ada lagi gini, Pambes. Gitu. Kita ini simpang siur di perkataan manusia-manusia yang mungkin sudah kenyang oleh kapitalis dan liberalis. Saya memandang adanya sosok kepemimpinan yang memang betul-betul ketika beliau menangis, Pak Prabowo itu menangis menaikkan gaji guru, kami langsung menarik diri. Sementara di usia Pak Prabowo pada saat ini dia terus berjuang. Masa kita generasi muda, Itu. segenap anak bangsa yang berpikir ini, kita tidak bisa mencurahkan pemikiran-pemikiran yang positif atau bergerak dengan suatu tatanan dunia baru kita. Jadi kita karena kami menyadari gini, Pambes, mereka-mereka di atas itu sudah memiskinkan kita. Ya. Pak Prabowo ini sekarang mau menyelamatkan kita. Orang-orang yang sudah tenang di atas
duduk senang kenyang menang, ini nggak akan mau terganggu. Ya. Karena saya membaca beberapa buku intelijen tentang penguasaan suatu negara. You control the food, you control the people. You control the people, you control the country. Nah, ini sudah terjadi di negeri ini, Bambes. Pertama, kita kontrol tuh makanan suatu bangsa, miskinkan itu, jadi tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh bangsanya itu menjadi lemah dalam pemikiran dan iman. Habis itu kita kasih upetinya, baru kita kontrol kekuatannya, baru kita kontrol negaranya. Nah, mata rantai ini sudah mulai diputus oleh Pak Prabowo. Ini saya berpikir sama teman-teman, yuk kita ikrarkan diri nih. Nah, kita ikrarkan diri karena kita sudah baca buku perpanduan beberapa intelijen, Bambes, tentang dunia, penguasaan dunia, dari GROM Rusia, dari Mossad Israel, dari CIA, dari beberapa negara-negara yang lain. Saya rasa negeri ini penuh dengan pengkhianat anak-anak negerinya sendiri. Dia menjual informasi, menjual kekayaan alam. Sambil begini, Indah. Ya, kalian di daerah juga ikuti saya di pusat. Contoh, yang saya ulangi kembali penekanan. Jika ada kasus yang berkaitan dengan kementerian dan tidak bisa diselesaikan dan tidak mau diselesaikan, padahal bisa diselesaikan, saya akan pimpin demo secara nasional. Dan ingat, wahai sahabat Kura Indonesia dan kalian para pejabat-pejabat yang saya hormati, kalau kalian melihat saya aksi demo di jalanan menuntut keadilan, itu bukan perintah Pak Prabowo. Ingat itu adalah inisiatif kami rakyat Indonesia menuntut keadilan. Jadi jika ada kementerian terkait secara nasional, kami demo dan ganti, berarti kami menganggap kalian yang saya demo itu adalah mengkhianati kepercayaan Pak Prabowo. Kalian di daerah juga demikian. Siap. Jika ada anggota DPRD, ada gubernur, bupati, wali kota, ya, kalian sudah mengirim surat pemberitahuan, ya, kemudian tidak ditanggapi, kalian datang ke sana silaturahmi juga tidak ditanggapi, maka jalan terakhir adalah buat demo dan yakinkan demo itu bisa sampai ke pusat. Biar merantai, jangan biarkan para pencuri uang rakyat merdeka di negeri ini. Jangan. Ya, itu aja ya. Baik. Jadi kepada saudara-saudaraku, lawyer-lawyer yang ada di negeri ini, yang tujuannya sama dengan kami, berjuang untuk menegakkan keadilan, menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi di negeri ini, terbuka lebar pintu CBA untuk kalian bergabung dengan kami. Itu saja, Dinda. Baik, Bambes. Ya. Terima kasih. Lain kali kita sambung lagi. Siap, Bambes. Ini penutup saya. Banggalah dipimpin oleh seorang Pak Prabowo. Saya sangat mengenal beliau dan saya kira rakyat Indonesia juga sudah mengenalnya. Kita akan mendukung full 100% pemerintahan Prabowo Gibran menuju Indonesia Emas 2045. Amin. Tutup pakai semboyang CBA-mu. Baik. Mari bergabung bersama kami menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan menjadikan hukum panglima di negeri ini atau menjadi budak selamanya. Salam perjuangan mendukung Garuda Terbang Tinggi, tanpa intervensi, Indonesia penuh prestasi. Merdeka! 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 Pambes, kami serahkan terimanya, Pambes. Ada beberapa berkas, akta kesepahaman teman-teman yang sudah menandatangani. Oh, ini ya? Ya, Oke. Pambes. Yuk, makasih. Ya. Oke, saya terima Baik, mandat ini untuk memimpin kalian. Siap, Pambes. Siap. Terima kasih banyak, Pambes.